Pemirsa, Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan keterlibatan dalam video porno. Didampingi kuasa hukumnya, selegram Lisa Mariana kembali penuh panggilan penyidik Ditcyber Polda Jawa Barat. Lisa di hadapan wartawan tidak banyak berkomentar, hanya minta didoakan atas kasus yang sedang dialaminya. Menurut kuasa hukum Lisa Mariana, hari ini Lisa memenuhi panggilan yang tertunda beberapa waktu yang lalu. Menanggapi status Lisa Mariana sebagai tersangka, kuasa hukum bingung. Pasalnya belum menerima SPDP, namun sudah ada penetapan tersangka. Nanti dilihat di depan aja seperti apa. Tanggapin dong dikit Mbak Lisa. Kondisinya gimana Mbak? Ini kan bertubi-tubi nih Mbak di... Alhamdulillah sehat, didoain aja Mas yang baik-baik. Kalau surat yang kita terima itu adalah pemanggilan saksi, bukan tersangka. Nah, jadi mungkin ada kekeliruan yang dibukakan oleh Humas. Gitu. Karena kan pada saat pernyataan Humas itu kan spontanitas itu ya waktu itu. Jadi apa yang dinyatakan Humas itu sangat berbeda dengan keterangan dari Lisa Mariana sendiri pada saat itu. Sebelumnya, Lisa Mariana dan seorang pria bertatu dilaporkan sejumlah advokat di Jawa Barat atas kasus dugaan video asusila yang viral di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayetno, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo tiba di Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia jam 10 pagi. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Wakil Ketua Kantor Kepresidenan Persatuan Emirat Arab bidang pembangunan dan syuhada, Sheikh Tayyab bin Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo meminta Menteri Kesehatan untuk membangun 66 rumah sakit baru. Tak hanya itu, Presiden juga meminta masyarakat Indonesia tak lagi berobat ke luar negeri. Saya sebetulnya sudah alokasi dan sudah instruksikan Menteri Kesehatan untuk segera membangun 66 rumah sakit baru dan sudah mulai dibangun. Tapi saya minta bahwa 66 ini diupayakan tidak kalah dengan standar rumah sakit ini. Menteri Kesehatan bisa ya? Bisa dulu jawabnya kan. Tapi saya juga memberitahu ke Menteri Kesehatan bahwa saya menghendaki tiap kabupaten kota memiliki rumah sakit yang canggih seperti ini. Dalam 4 tahun yang akan datang kita akan berusaha mencapai itu. Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan. Pemirsa, air hujan di kota Surabaya diduga tercemar mikroplastik yang berbahaya untuk kesehatan warga. Polusi mikroplastik ini dipicu aktivitas pembakaran sampah sembarangan. Buliran air hujan yang mengguyur kota Surabaya, Jawa Timur ternyata terkontaminasi mikroplastik. Dari hasil penelitian oleh Ecological Observation at Wetlands Conservation atau Ekoton, di 7 lokasi kota Surabaya, seluruh sampel air hujan mengandung partikel mikroplastik. Kandungan mikroplastik terbanyak ada di wilayah Pakis Gelora, yaitu 1 liter air mengandung 356 partikel mikroplastik. Menurut peneliti, pencemaran mikroplastik pada air hujan ini dipicu aktivitas pembakaran sampah plastik serta gesekan ban kendaraan dengan aspal. Memang 56% itu dipicu oleh pembakaran daerah yang padat juga dengan arus transportasi, sehingga memicu kontaminasi mikroplastik yang terjebak di akan terjadi wet dekomposisi sehingga mikroplastik turun bersama air hujan. Dan ini yang kemudian sangat berbahaya dan
Sementara PIDLH Surabaya sudah berupaya maksimal dalam mengurangi sampah plastik dengan menerapkan larangan penggunaan tas plastik sekali pakai di toko modern. Di kota Surabaya ini sudah menggunakan salah satu aturan, yaitu di Perwali 16 tahun 2022 itu sudah melarang penggunaan sampah tas dari plastik. Itu sistem pengelolaan sampah yang ada di TPA Benowo. Air hujan tercemar mikroplastik ini pun dikhawatirkan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Untuk meminimalisir polusi mikroplastik ini, warga diimbau untuk tidak membakar sampah dan mengelola sampah dengan benar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, lebih dari 500 pengendara motor terjaring operasi Zebra 2025 di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Pelanggaran terbanyak mulai dari tidak memakai helm hingga nekat melawan arus. Tidak memakai plat nomor polisi, pengendara motor ini terjaring operasi Zebra 2025 saat melintasi Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa pagi. Plat nomor disimpannya di bagasi demi menghindari tilang elektronik. Ada juga pemotor yang nekat melawan arus hingga masuk jalur bus Transjakarta. Dalam operasi Zebra hari kedua, di lokasi ini 500 lebih pengendara motor kena tilang elektronik. Para pelanggar dikenakan denda tilang Rp500.000. Terkaptur ada 253 pelanggaran, itu paling banyak lawan arus, sejumlah 190. Tidak menggunakan helm ada 22, selanjutnya 19 itu safety belt. Di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, seorang pengendara motor terjaring razia karena menggunakan plat nomor palsu Jepang. Lagi ngeliat ini Pak map, soalnya kan saya harus nyesuaiin titiknya mobil, jadi saya nggak tahu ya, tadi saya lihat map. Tadi saya pengen sempat minggir, cuman udah terlanjur seru minggir ya udah. Tapi maksudnya dengan penindakan ini meningkatkan kesadaran bahwa sudah kalau itu kan bahaya gitu. Iya benar-benar, ya peringatan buat saya juga lah gitu kan. Pelanggaran yang paling banyak ditemui, pemotor tidak memakai helm. Operasi Zebra berlangsung hingga 30 November 2025 untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat agar tertib berlalu lintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Rekonstruksi pembunuhan anggota TNI Angkatan Darat Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Rekonstruksi pembunuhan anggota TNI AD Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Sejumlah personil TNI berupaya menenangkan ibu korban. Usai memperagakan sejumlah adegan penganiayaan, ketiga tersangka langsung dibawa ke kantor Denpom Makassar. Ibu korban tidak puas, menduga banyak kejanggalan serta beberapa adegan rekonstruksi yang diperagakan tidak sesuai dengan luka di tubuh korban. Tidak terima saya dipukul, dibunuh, karena saya memang orang biasa, saya orang bodoh, tapi saya itu kasih jadi anakku TNI, tidak masukku tidak dibiarkan dipukul seperti itu, tidak dibunuh. Saya itu mau bilang mau mengabdi negara. Sebelumnya pada 11 Oktober 2025 lalu, Prada Hairul Muhammad Nail tewas diduga akibat dianiaya oleh 3 orang seniornya di dalam barak batalion Yon Arhanud 4 Kabupaten Goa.
Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, dan keluarga menemukan luka bekas penganiayaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.